Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 8 pada bab 2 yang berjudul Pedoman Negaraku. Pada video ini, kita akan membahas bagian 2 tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini sesuai dengan kurikulum merdeka dengan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, kita akan membahas pada bagian B, yaitu fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang kita pelajari ada 2, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar serta kedudukan Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimanakah fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, yang akan kita pelajari tentang ini. Jadi yang pertama ada sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sifatnya adalah singkat. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bersifat singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok atau garis-garis besar sebagai perintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Nah, aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar. Jadi, contohnya bagaimana? Jadi akan diperinci lagi secara lengkap misalnya di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lainnya yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana anak-anak bisa dipahami ya? Jadi sifat yang pertama Undang-Undang Dasar adalah bersifat singkat, berisi aturan-aturan pokok, kemudian dijabarkan di dalam peraturan yang ada di bawahnya, misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Sifat yang kedua adalah supel atau luas. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi kehidupan masyarakat berjalan dinamis dan berubah begitu pesat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu sifatnya berarti bersifat supel atau luas, mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya bagian B, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Maksudnya, apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya sudah sesuai ataukah bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar. Jadi alat untuk mengontrol apakah peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu isinya sudah sesuai atau bertentangan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan fungsi yang ketiga yaitu pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Jadi sifatnya ada 2, yang pertama sifatnya singkat, yang kedua adalah supel atau luas mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan fungsi Undang-Undang Dasar ada 3, yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan, yang ketiga pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kedudukan Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional itu ada dua. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari hukum tertulis yang tertinggi. Ini yang tertulis dan tertinggi. Yang kedua, bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi kedudukannya ada dua, sebagai hukum tertulis tertinggi dan hukum yang tertinggi pula di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari pergantian undang-undang dasar di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu mengalami 4 kali perubahan undang-undang dasar. Jadi kita pernah mengalami undang-undang dasar yang pertama yang disebut dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berlaku 1 hari setelah Indonesia merdeka, berarti tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Selanjutnya, karena negara Indonesia masuk di dalam RIS, maka kita menggunakan Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950. Ini hanya berlaku 1 tahun saja. Selanjutnya, Indonesia menganut UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, ini berganti lagi ya, karena sesuai dengan salah satu isi dekret Presiden 5 Juli 59 yang menjelaskan bahwa kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar. Kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1999. Jadi kita berganti 4 kali. Yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua Konstitusi RIS, yang ketiga UUDS, dan yang keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami amandemen atau perubahan. Jadi yang dimaksud di sini adalah perubahan isinya. Berbeda dengan yang di atas, itu berbeda undang-undang dasarnya. Kalau yang di bawah ini adalah perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga mengalami 4 kali amandemen atau perubahan di dalam pasal-pasalnya. Yang pertama yaitu amandemen di tahun 1999, tepatnya tanggal 14 sampai 21 Oktober. Ini kalau kita amati tahunnya berurutan. Tahun 1999 itu amandemen yang pertama. Amandemen yang kedua tahun 2000. Amandemen ketiga tahun 2001 dan amandemen keempat adalah 2002. Jadi secara berurutan tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Bisa dipahami ya antara pergantian dengan perubahan. Jadi kalau ini yang di atas pergantian Undang-Undang Dasar secara menyeluruh, sedangkan amandemen adalah perubahan pada pasal-pasalnya. Kemudian amandemen yang telah dilakukan itu menghasilkan beberapa perubahan, antara lain yaitu tentang pembatasan kekuasaan presiden. Artinya kekuasaan presiden itu harus dibatasi dengan jelas. B. Perubahan terhadap struktur lembaga-lembaga tinggi negara. C. Dimasukkannya pasal-pasal tentang hak asasi manusia. D. Diberlakukannya otonomi daerah. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.